Beredar video penangkapan seekor ikan mas jumbo di Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara pada 7 Agustus lalu. Tidak sedikit orang menghubungkan peristiwa penangkapan ikan mas jumbo dikaitkan isu erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada 8 Agustus setelah setahun tertidur. Karena peristiwa ini sama-sama terjadi di provinsi yang sama dan kebetulan di waktu yang sangat dekat, tidak heran ada orang yang percaya dengan isu tersebut. Lalu apakah benar penangkapan ikan mas jumbo di Danau Toba ini adalah pertanda bencana? Simak lebih lengkapnya di Tomo Files. Gunung Sinabung adalah gunung aktif yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung erupsi pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 1.58 waktu setempat. Erupsi ini adalah erupsi Sinabung pertama di tahun 2020 dengan kolam abu setinggi 2000 meter dari puncak Gunung Sinabung. Gunung Sinabung tercatat kembali erupsi pada tanggal 10 Agustus pagi hari sebanyak 2 kali. Peristiwa meletusnya Gunung Sinabung ini memunculkan banyak cocok logi dari netizen yang membuat teori baru. Salah satunya akun Twitter @_alzair pada Senin 10 Agustus. Ia mengaitkan erupsi Gunung Sinabung dan tragedi hilangnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba terjadi usai kemunculan ikan mas jumbo. Dalam tweetnya, ia mempertanyakan apakah kemunculan ikan mas dan bencana merupakan sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan memang kebetulan, sehari sebelum erupsi Gunung Sinabung pertama, heboh video penangkapan seekor ikan mas jumbo di Danau Toba pada tanggal 7 Agustus. Teori cocok logi pun beredar. Apakah kemunculan ikan mas jumbo di Danau Toba ini adalah pertanda bencana yang akan muncul? Lalu mengapa bisa ada orang yang berpikir bahwa penemuan ikan mas jumbo di Danau Toba berhubungan dengan datangnya bencana? Mengapa bisa begitu? Menanggapi isu yang beredar, banyak pihak ramai-ramai membantah rumor yang mengaitkan peristiwa penangkapan ikan itu dengan legenda Danau Toba. Antropolog dari Universitas Negeri Medan, Aaron L. Damanik, menceritakan tentang kisah asal-usul legenda terciptanya Danau Toba dan kaitannya dengan mitos ikan mas. Alkisah, ada seorang pria saat itu sedang memancing di tepi danau. Ia kemudian berhasil mendapatkan seekor ikan mas. Tapi ikan mas itu bukanlah ikan mas biasa, melainkan sebuah jelmaan. Ketika hendak dipotong, ikan mas itu berkata kepada pria yang menangkapnya bahwa ia adalah jelmaan seorang putri. Jika kamu menyimpan aku di ruangan tertutup dalam 3 hari, aku akan menjadi wanita yang bisa kamu peristri, ujar ikan tersebut. Percaya, pria itu kemudian menyimpan ikan tersebut dan menunggu selama 3 hari. Dan benar, ikan itu berubah menjadi seorang wanita. Seiring waktu berjalan, mereka berdua punya anak. Anak mereka pun tumbuh besar dan memiliki kelakuan yang cukup nakal. Suatu hari sang ibu meminta anaknya mengantarkan makanan untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Anaknya pun berangkat, tapi ia bermain-main terlebih dahulu. Bahkan ia juga sempat memakan makanan untuk ayahnya. Mengetahui kelakuan anaknya yang nakal, pria itu kesal dan marah. Ia mengumpat dan menyebut anaknya merupakan keturunan ikan. Sang anak yang kaget kemudian melapor kepada ibunya dan berkata, "Ibu, betulkah aku ini anak ikan?" Sang ibu yang terkejut pun bertanya, "Siapa yang bilang?" "Ayahku," ujar sang anak. Kemudian marahlah sang ibu. Sebelum ia pergi, sang ibu berpesan kepada anaknya untuk meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu sang ibu pergi ke puncak tertinggi di sekitar Samosir dan berdoa kepada dewa. Setelah itu turunlah hujan selama 1 minggu yang akhirnya menggenangi tempat tinggal suaminya dan jadilah Danau Toba. Kisah legenda ini banyak diceritakan dalam berbagai versi dalam buku cerita anak-anak, dan Aaron mengatakan bahwa kisah ini hanyalah mitos. Ia menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara penemuan ikan mas dengan erupsi Gunung Sinabung ataupun bencana lainnya. Menurutnya, itu hanyalah kebetulan saja dan 2 kejadian itu merupakan 2 hal yang berbeda. Selain Aaron, isu yang beredar juga dibantah oleh Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen. Ia menjelaskan bahwa erupsi Gunung Sinabung disebabkan oleh tekanan magma di gunung berapi. Kepala BKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi, mengatakan bahwa ikan mas bukanlah hewan yang dilindungi, jadi tak ada larangan menangkap ikan mas.
Tapi pihaknya menyarankan untuk tidak menangkap ikan mas berukuran besar itu karena bisa jadi ikan itu indukan dan menghasilkan banyak anakan ikan. Isu yang menyangkut pautkan kejadian antara penangkapan ikan mas jumbo di Danau Toba juga pernah dikaitkan dengan tenggelamnya kapal Sinar Bangun di tahun 2018. Polisi pun menepis isu tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di sosial media.